Oke, kembali lagi bersama saya Gede Indra dan kali ini akan mengunboxing Galaxy A26 5G. Jadi ini menggantikan Galaxy A14 5G saya, menggantikan ini ya. Nah, lah, kok ini diganti tapi kok ini saya ganti ini tapi kok ini masih ada kotaknya. Nanti saya ceritain kenapa. Sekarang kita unboxingnya dulu. Ini HP ini harganya saya dapetin masih agak tinggi ya. Saya beli ini Januari 2026, harganya 4 juta rupiah ya, padahal di saat yang lain-lain harganya udah 3,5 juta, nih harganya masih 4 juta ya, karena nggak bukan ya, karena warna yang saya pilih itu warna favoritnya, yaitu warna hitam. Sebelum kita masuk ke handphonenya, kita coba lihat dulu kotaknya. Di sini dia kolaborasi ya sama Free Fire, kayak Galaxy M15 5G. Ini ada gede-gede tulisannya Galaxy A26 5G. Ini yang warna mintnya ya, warna mintnya kayak gini. Ini dia ada beberapa spek singkat. Di sini di Super AMOLED layarnya, besarnya 6,7 inci bentang layarnya, dan dia resolusinya udah Full HD+, udah IP67 juga, water and dust resistant. Ini 16 GB tuh karena dia ada RAM plusnya, RAM-nya 8 GB, internalnya 256. Dan juga ini ada ini nih ada update OS 6 tahun dan update security patch 6 kali juga tuh belakangnya. Nah ini dia ada spek lengkapnya, tulisannya lagi nih Galaxy A26 5G speknya. Nah ini dia, ini RAM-nya kan 8+8, makanya ditulis depan 16, tapi RAM aslinya dia cuma 8 GB, internalnya 256. Prosesornya dia Exynos 1380, ini sama kayak prosesornya Samsung A35 5G. Dan di sini dia tadi layarnya 6,7 inci Full HD Super AMOLED 120 Hz. Ini kecerahan maksimalnya dia bisa 1000 nits. Kamera belakang 50 megapiksel yang utama, dia sudah OIS. Ini ada 8 megapiksel untuk ultrawide dan 2 megapiksel buat kamera makro. Kamera depannya dia 12 megapiksel. Ini dimensi segala macam, beratnya 200 gram, baterainya 5000 mAh, 25 watt fast charging, tapi chargernya dijual terpisah ya. Pendukung lainnya dia ada side fingerprint, USB Type-C, NFC juga udah ada. AI-nya dia ada awesome ya, tipikal yang awesome karena dia juga sudah Samsung Knox ya, jadi AI-nya dia sudah yang versi lanjutan. Dia sudah IP67 tadi, minta dia Samsung Knox ya. Ini pilihan warnanya ada mint, black, dan juga peach pink. Yang kita unboxing kali ini dia warnanya yang hitam. Ini Galaxy A26 5G X Nusantara Series official smartphone partner. Di atas tidak ada apa-apa, di kiri sama. Kita langsung buka aja. Ini aslinya kotak dari Free Fire, tapi kalau kotak aslinya Samsung sih ini ya. Nah yang ini sudah selesai. Nah ini kotak aslinya dia kayak gini, yang dari Samsung. Tuh dia belakangnya tuh dia sudah kaca tuh, kelihatan dari sini. Nah ini tampak depannya dia begini ya, seperti biasa Samsung yang bezelnya agak tebel. Di depannya Samsung Galaxy A26 5G. Ini warna yang yang saya pilih dia warna black, karena warna blacknya emang keren banget jujur. Nanti kan kita lihat. Ini Galaxy A26 5G, belakangnya nggak ada apa-apa, cuma bla-bla-bla. Ini dibuat di Indonesia, segala macam barcode. Nih tulisannya tuh dibuat di Indonesia. Oke, langsung kita buka aja. Kalau oh ya, sama Galaxy A14 kotaknya kayak gini ya, mirip, layoutnya mirip, cuman tulisan Samsung dan tipenya dia dibalik. Belakangnya juga sama, sampingnya juga sama. Oke, langsung kita buka aja. Nah dia bukaannya udah yang ke atas ya, udah bukan yang ke depan lagi, jadi dia lebih terkesan premium, mirip seri midrange nya ya. Emang sebenarnya ini kelasnya udah midrange sih, karena harganya juga udah 4 juta tadi. Ini di sini ada tulisan Samsung. Ini experience unboxingnya udah beda sih. Kalau A25 dulu kan dia modelnya di slide kayak A14 yang itu. Ini dia ada yang mirip yang A35, mirip A55, mirip A56. Ini ada SIM ejector di sini, gak usah dicopot lah ya. Ini kalau kita buka, ini sorry ya kalau misalnya kedengeran ada suara motor-motor, kan ini saya unboxingnya siang hari, jadi masih banyak motor lalu lalang. Ini ada kabel USB C2C ya, seperti biasa Samsung tuh selalu C2C dari seri A0 sampai A5 itu dia C2C semua kabelnya.
Di sini dia ada quick start guide yang gandeng jadi kartu garansi. Ini serinya SMA266B/DS. Nih, jadi garansi resmi. Di sini ini notanya nih. Jadi kalau mau tahu harganya berapa nih saya tunjukin. Nah nih, tuh harganya 3.999. Oke. Jadi 4 juta persis harganya. Nah ini dia handphonenya. Ini kayak gini. Dan udah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Kotaknya emang cuma sesederhana itu. Nah ini handphonenya. Ini dia pakai kertas ya kayak M15, jadi terkesan mewah. Ini kita kletek di sininya. Nah ini dia tuh belakangnya keren banget ya, kaca belakangnya nih. Nah ini dia tampilannya, tuh kacanya bener-bener glossy banget tuh. Tuh kan kelihatan belakangnya saya lagi siang hari syutingnya, makanya agak berantakan tadi. Suaranya banyak suara-suara motor lewat. Jadi maafin aja ya, sampai ada suara orang mandi tuh di belakang. Tuh mengkilap banget ya, karena belakangnya juga kaca ini. Ini depannya. Di sini ada kamera depan 12 megapiksel. Ini masih ada polinya kelihatan di sini nih. Nanti kita coba buka untuk layarnya kayak gimana, kita on kan nanti ya. Ini ada tombol volume, ini ada side fingerprint sekaligus tombol power. Oke, ini kayak island button kalau Samsung bilang itu sih. Di sini dia ada mikrofon di sini, di bawahnya. Nah ini Samsung A26 itu sekarang sudah tidak menggunakan headphone jack. Jadi headphone jacknya hilang, sekarang digantikan sama dual mikrofon di bawah. Jadi mikrofonnya ada 3 sini. Ini port USB Type C dan ada speaker. Dan untuk menunjang tentunya kan headset saya kan masih yang pakai headphone jack ya. Jadi saya mau nggak mau harus beli yang Type C juga. Nanti kita tunjukkan sekarang sama chargernya. Oke, kita coba lihat chargernya dulu ya. Nah ini dia chargernya. Lompat lagi ya, ini chargernya kayak gini. Ini dia dapatnya yang low standby ya. Nah jadi apa bedanya low standby sama yang standar? Kalau low standby itu kalau misalkan dia lagi kecolok semalaman gitu ya, dayanya yang standby itu dia low, nggak sekenceng yang charger biasa. Atau kalau kita tancepin di colokan gitu, kita biarin dalam waktu yang lama, dia dayanya nggak sebesar itu, nggak sebesar charger biasa, dan ukurannya juga lebih kecil. Ini kalau dibeli di Samsung harganya juga lumayan nih, 200 sampai 300 ribu. Oke, kita coba buka. Nah ini dia chargernya. Ini ada kertas manualnya ya, biasa tebel banget dan kecil. Kita masukin aja. Nah ini chargernya. Nih chargernya dia kayak gini. Tetap ada tulisannya super fast charging karena memang tetap super fast ya. Dan untuk outputnya di sini dia, nah ini 5 volt 3 ampere untuk charging bawaannya. Fast chargingnya dia 9 volt 2,77 ampere. Jadi masih quick charge 2.0, belum 3.0 dia. Cuma dayanya memang gede, 25 watt. Oke, ini chargernya. Sekarang kita lihat headset Type C nya. Nah ini dia headset Type C nya. Ini saya beli di Samsung Store ya, ini ada barcode nya tuh. Sekarang kita buka aja. Nah ini faktur pembeliannya nih. Untuk notanya ntar. Nah ini dia. Harganya itu dia 219.000 ya. Jadi memang agak mahal. Kalau dipikir-pikir kenapa nggak beli yang TWS? Karena saya pernah punya TWS, harganya segini juga persis. Itu baru pakai 3 tahun itu udah lemah, baterainya udah drop. Jadi ya saya balik aja ke headset kabel. Nah ini tulisannya Soundbay AKG, karena ini headset AKG yang Type C. Coba kita buka ya. Nah ini dia dikasih earbud juga, yang besar dan kecil. Yang kepasang di sini sih dia sedang ya. Tuh nih colokannya dia Type C. Nah tuh, dan ini dia kompatibel sama
handphone yang memang sudah Type C colokannya, jadi tetap bisa kompatibel. Makanya saya beli yang colokan Type C. Di sini dia ada tombolnya nih untuk plus minus volume, dan ini untuk play dan stop. Untuk angkat teleponnya ada mic-nya juga ini. Oke, sudah sekian. Sekarang kita lanjut lagi ke perangkatnya sekaligus cerita-cerita sedikit. Nah, jadi ini saya beli untuk menggantikan Galaxy A14 5G saya ya. Ya, saya harap juga kualitas perekamannya juga meningkat. Nah, ini dia. Tampilan notebooknya memang sengaja nggak saya matikan. Nah, ini layarnya nih, dia baru brightness separuh aja dia udah terangnya kayak gini. Tuh, dia kayak gini ya. Nah, sekarang saya tunjukkan Galaxy A14 5G saya kenapa. Jadi saya tunjukkan sebentar, saya akan buka fotonya. Nah, inilah dia. Ini Galaxy A14 5G saya. Dia hancur ya. Padahal ini baru saya pakai 2 tahun ini. Nah, ini kenapa kok sampai begini? Jadi ini ceritanya, saya tuh kecelakaan sampai kaki saya patah sebelah kiri. Handphone ini ada di paha kiri saya, di saku kiri saya. Nah, ini kaki saya tuh bisa patah karena kena trotoar. Nah, handphone ini itu juga melengkung tuh karena kena trotoar juga, makanya sampai begini. Kayak gitu. Ya rugi deh ini jadinya jatuhnya. Gitu. Ya. Jadi ya saya ganti ini, semoga ya nggak ada kejadian ini terulang lagi. Ya, saya juga udah cerita ya di Instagram kayaknya. Udah cerita. Ya, saya juga udah cerita di Instagram. Ya, sekarang kita coba cek-cek kameranya yuk. Fiturnya apa yang sudah meningkat ketika saya ganti ke A26 ini. Nah, ini untuk kameranya seperti ini, dia bisa 12 megapiksel dan 50 tentunya, dan tentunya saya juga bisa dapat ultra wide ya, karena A14 kan nggak ada ultra wide nya. Ini saya juga bisa ultra wide, dan perekaman video saya juga sudah bisa naik ke ini Full HD 30 ya. Dia tetap udah bisa ultra wide kalau misalkan kita ngerekam Full HD 30, dan juga fitur berikutnya yaitu adalah saya bisa naikin resolusinya ke Full HD 60 fps. Nah, tuh. Dan atau bisa saya naikin lagi ke 4K. Nah, 4K 30 dia juga bisa, dan juga super steady. Nah, saya juga sekarang udah bisa super steady, tapi memang ini resolusinya terbatas ya, cuma Full HD 30 ya. Gitu. Ya, itu fiturnya kurang lebih kalau saya ganti dari A14 ke A26 tuh meningkatnya itu, selain tentunya internalnya dia 2 kali lipat dari 128 ke 256, dari RAM-nya yang tadi naik 6 jadi 8, banyak lagi lah. Untuk slot kartunya sebentar, ini kan ada micro SD nya, harus saya cabut dari sistem dulu, nanti kan kembali ya. Nah, ini udah saya lepas. Sekarang kita coba buka SIM-nya. SIM tray-nya dia bukanya dari sini. Ini agak susah nih. Nah, itu jadi slot SIM-nya itu dia masih bisa micro SD ya. Jadi walaupun dia hybrid, tapi istilahnya masih bisa micro SD, karena seri atasnya A36, A56 itu sudah nggak ada slot micro SD. Tapi kelebihannya dia sudah bisa eSIM. Kalau Samsung A26 ini belum bisa eSIM. Itu kelemahannya. Ini kartu SD-nya standar ya, bisa 1 TB. Tapi soalnya kalau micro SD sekarang juga udah murah sih harganya. Ini 32 GB aja punya saya ini, sekarang harganya udah terjun bebas. Nah, tuh micro SD-nya udah kembali lagi. Oke, sekian video saya kali ini mengenai unboxing Galaxy A14 5G. Sekalian curhat kenapa saya ganti handphone A14 ini ke A26. Ya, terima kasih sudah menonton. Oh iya, satu lagi saya hampir lupa tadi kan, di kotak kan dijelaskan handphone ini tahan air. Sekarang coba kita tes water test. Ini gak biasa-biasanya karena ini pertama kalinya handphone water resistant dites ke channel ini. Kita coba ya. Nah, tuh. Nah, ini dia.
ya, karena handphone tahan air ya tenang aja lah ya. Ini susah disentuh karena ada airnya di layar, makanya agak susah tuh. Nah set, set. Ini memang agak susah karena ya itu tadi ada air di layarnya, makanya dia agak susah. Tapi ini oleopopiknya bagus ya, karena ada saya pasangin tempered glass juga. Ini belakangnya kayak gini tuh, bekas airnya kayak gitu kelihatan. Oke, sekali lagi ya. Nah, kita buka dulu. Oke, nah tetap fungsi set 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 set. Nah, set set set. Oke, itu aja tambahannya. Dan satu lagi ya, ini setelah tadi saya pakai buat nyelam ke air, ini tiba-tiba ada notifikasi seperti ini nih. Nah, tuh juga kurang lebih seperti itu. Nah, itu dia. Jadi emang handphone ini asli asli tahan air ya. Tuh sampai dikasih peringatan seperti ini. Oke, sekian tambahannya.